Learning Journal Agenda 1, Sikap dan Perilaku Bela Negara. Halo, perkenalkan, nama saya Maulizatur Rahmah, NDH 44, Jabatan Arsiparis Terampil, Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Saya adalah salah satu peserta Laksar CPNS Kabupaten Aceh Timur tahun 2026 angkatan keempat. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan metode pembelajaran yang telah saya ikuti. Metode pembelajarannya yaitu ada dua. Yang pertama, metode pembelajaran secara sinkronus, dan yang kedua, metode pembelajaran secara asinkronus. Metode pembelajaran secara sinkronus adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dan real time dengan menggunakan platform seperti video konferensi. Metode pembelajaran asinkronus adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara belajar mandiri serta mengerjakan tugas individu dan kelompok yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, serta menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer. Adapun agenda 1 terdiri dari 3 materi utama. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua yaitu analisis isu kontemporer, dan yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu konsensus tentang Pancasila, yang kedua konsensus tentang UUD 1945, yang ketiga konsensus tentang NKRI, dan keempat konsensus tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, kedua, sadar berbangsa dan bernegara, tiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat, rela berkorban, dan lima, kemampuan awal bela negara. Salah satu rencana aksi bela negara yaitu cinta tanah air. Indikator sikapnya yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Dan aksi yang akan kita lakukan yaitu menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Materi yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah proses mengkaji secara sistematis dan objektif permasalahan atau topik yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Kemudian memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis dan isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, narkoba, terorisme, hoaks, dan lain-lain, serta mempelajari teknik analisis isu, APKL, USG, dan Fishbone untuk menerapkan perubahan di lingkungan kerja. Mengenai isu kontemporer, kami diminta untuk menyusun satu isu kontemporer secara berkelompok, sehingga isu yang kami ambil adalah penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut yaitu diantaranya aspek individu, teknologi, lingkungan, hingga kebijakan. Di sini kami menganalisis isu tersebut dengan teknis APKL, USG, dan Fishbone. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah bentuk kesiapan mental, fisik, dan moral dari setiap warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa, serta menekankan kemampuan awal bela negara secara fisik,
dan mental yang meliputi kegiatan baris berbaris, tata cara upacara, keprotokolan, dan kewaspadaan. Sekian learning journal dari saya, dan sampai jumpa di learning journal berikutnya. Terima kasih.